Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Pramelinia dari kelas 3 TBIA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hadis berdasarkan kuantitas dan kualitas sanadnya. Yang pertama, berdasarkan kuantitas. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Sebagian mengemukakan jika berdasarkan kuantitasnya, hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Lalu sebagian ulama yang lainnya mengemukakan jika berdasarkan kuantitas, hadis dibagi menjadi tiga, yaitu hadis mutawatir, hadis ahad, dan juga hadis masyhur. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara bahasa merupakan isim fa'il dari kata at-tawatur yang bermakna at-tatabu atau berturut-turut. Dengan kata lain, datangnya sesuatu secara berturut-turut dan bergantian tanpa ada yang menyela. Secara istilah, di kalangan ulama hadis, hadis mutawatir didefinisikan dengan redaksi yang beragam, meskipun esensinya sama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat pada tiap-tiap tingkatan sanadnya, sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Dan mustahil jika mereka, para perawi, sepakat berdusta tentang hasil yang mereka riwayatkan. Dan hadis mutawatir ini memiliki syarat-syarat, yaitu yang pertama, diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Jadi hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang membawa keyakinan bahwa mereka tidak bersepakat untuk berdusta. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menetapkan jumlah tertentu dan ada yang tidak menetapkan jumlah tertentu. Adapun ulama yang menetapkan jumlah tertentu masih berselisih mengenai jumlahnya. Al-Qadi Al-Baqilani menetapkan bahwa jumlah perawi hadis mutawatir sekurang-kurangnya 5 orang. Dan selain itu, As-Sihari menetapkan bahwa yang paling baik minimal 10 orang karena jumlah 10 itu merupakan awal bilangan yang banyak. Lalu syarat yang kedua yaitu keseimbangan antara perawi tabaqat. Tabaqat itu lapisan pertama dan tabaqat berikutnya. Jika hadis diriwayatkan oleh 20 orang sahabat, kemudian diterima oleh 10 tabi'in, maka hadis tersebut tidak digolongkan sebagai hadis mutawatir, sebab jumlah perawinya tidak seimbang antara tabaqat pertama dan tabaqat seterusnya. Jadi antara tabaqat pertama dan tabaqat seterusnya itu harus berimbang. Syarat yang ketiga, berdasarkan penglihatan langsung atau indrawi atau empiris. Berita yang disampaikan oleh perawi harus berdasarkan tanggapan panca indera. Artinya berita yang disampaikan harus merupakan hasil pendengaran dan penglihatannya sendiri. Nah, hadis mutawatir juga masih dibagi lagi menjadi beberapa, seperti hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir dengan susunan redaksi yang sama persis. Lalu ada juga hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi ini hadis yang hanya mutawatir maknanya, tapi lafaznya tidak mutawatir. Contoh, hadis yang menetapkan jumlah rakaat sholat bagi sholat maghrib 3 rakaat. Karena seluruh periwayat dalam hal ini menetapkan bahwa sholat maghrib 3 rakaat, jadi semua periwayat meriwayatkan ya jumlah sholat maghrib ya 3 rakaat, baik yang diriwayatkan saat Nabi sholat maghrib di Madinah, ataupun yang diriwayatkan saat Nabi sholat di Mekah, ataupun saat dalam safar atau dalam perjalanan dan bermukim. Lain lagi ada riwayat bahwa para sahabat melakukan sholat maghrib 3 rakaat yang diketahui Nabi SAW. Tegasnya, semua riwayat tersebut berlainan ceritanya, berlainan redaksinya, tapi maksud satu sama lain yaitu sama, menetapkan bahwa sholat maghrib jumlahnya 3 rakaat. Jadi inti dari hadis mutawatir maknawi, redaksinya berbeda tapi maknanya sama.
Lalu hadis mutawatir amali. Mutawatir amali adalah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa dia termasuk urusan agama dan telah mutawatir antara umat Islam bahwa Nabi Muhammad SAW mengerjakannya, menyuruhnya, dan selain dari itu. Macam jumlah hadis mutawatir amali ini juga banyak, seperti sholat jenazah, sholat id, pelaksanaan haji, qadar zakat, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, ada hadis ahad. Nah, secara bahasa kata ahad atau wahid berarti satu. Maka hadis ahad atau hadis wahid adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Definisi singkatnya begini: hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat dari hadis mutawatir. Ulama lain mendefinisikan dengan hadis yang sanadnya sahih dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW, tetapi kandungannya memberikan pengertian zani dan tidak sampai kepada qati atau yakin. Dari dua definisi ini kita bisa menyimpulkan jika dari sudut kuantitas perawinya, hadis ahad berada di bawah hadis mutawatir, sedangkan dari sudut isinya, hadis ahad memberi faedah zani dan bukan qati. Nah, hadis ahad juga dibagi lagi menjadi hadis masyhur. Hadis masyhur ini menurut bahasa adalah al-intishar wa asyuyu, artinya sesuatu yang tersebar dan populer, ya, masyhur, populer. Lalu ada juga hadis aziz. Nah, hadis aziz menurut bahasa berarti mulia, kuat, atau sedikit. Secara terminologis, aziz didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh sedikitnya 2 orang dan diterima oleh 2 orang pula. Dan setelah hadis masyhur, hadis aziz, ada juga hadis gharib. Gharib menurut bahasa berarti al-munfarid, artinya menyendiri, atau al-ba'id an aqaribihi, artinya jauh dari kerabatnya. Sedangkan secara terminologis, gharib didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya. Pembahasan yang selanjutnya, yang kedua, yaitu hadis berdasarkan kualitas. Berdasarkan kualitas, hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Apa sih hadis sahih itu? Dari segi bahasa, sahih berarti diddus saqim, yaitu lawan kata dari sakit. Sedangkan menurut istilahnya, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit dari sejak awal hingga akhir sanad tanpa adanya syadz atau ilat. Contoh dari hadis sahih, kita mengambil dari hadis riwayat Bukhari yang artinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengkabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mat'ami dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca dalam sholat maghrib surah At-Tur. Hadis riwayat Bukhari, kitab azan. Analisis dari hadis ini adalah sanadnya bersambung karena semua rawi dari hadis tersebut mendengar dari gurunya. Lalu semua rawi pada hadis tersebut dhabit dan tidak ada syadz karena tidak ada pertentangan dengan hadis yang lebih kuat serta tidak cacat. Lalu yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hafalannya, tapi tidak rancu dan tidak bercacat. Nah, dapat dikatakan bahwa hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Hanya saja terdapat perbedaan dalam soal ingatan perawi. Jadi perbedaannya ya hanya di ingatan perawi ini. Pada hadis sahih, ingatan atau daya hafalannya harus sempurna. Sedangkan pada hadis hasan, ingatan atau daya hafalannya kurang sempurna. Dengan kata lain bahwa syarat-syarat hadis hasan dapat dirinci menjadi sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dhabit,
Lalu tidak terdapat kejanggalan atau syadz, tidak ada ilat. Lalu yang terakhir ada hadis dhaif. Dhaif menurut bahasa berarti lemah. Sebagai lawan dari kata dhaif adalah kuat. Maka sebutan hadis dhaif dari segi bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Secara istilah, di antara para ulama terdapat perbedaan rumusan dalam mendefinisikan hadis dhaif. Tapi pada dasarnya, isi dan maksudnya itu sama. Hadis dhaif yaitu hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Baik, sekian penjelasan mengenai hadis berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.